Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan, Ketua PBNU doakan Caimin jadi wapres ya. Bangga jika putra Jombang masuk istana. Wow, sangat luar biasa begitu ya. Satu persatu para kiai di Jawa Timur sudah banyak ya, ramai-ramai mendukung Anies Caimin ini begitu. Sudah jelas di situ begitu kan, bahwa ya karena PKB itu lahir dari NU begitu ya. Mau tidak mau begitu kan, bagaimanapun begitu kan. Ini kan putra terbaik bangsa begitu kan ya. Putra terbaik dari PKB di situ begitu ya. Kalau ini bergandengan tangan bersama-sama menuju Indonesia yang sejahtera, saya kira ini sangat luar biasa dan bahkan diminati oleh masyarakat begitu kan. Ya, sudah jelas bahwa para ulama di Jawa Timur sudah bulat tekad ya mendukung Anies Caimin ini begitu ya, karena membawa perubahan kepada bangsa kita dan terutama dalam kesejahteraan bagi kita semua begitu ya. Ini menarik begitu ya. Tetapi lawan-lawan mereka begitu kejang-kejang mereka. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Cak ya, Pak Leku koncone adikmu ya. Barakallah selalu Gus ya, lancar sampai ya, amin. Amin ya rabbal alamin begitu ya. Kalau Pak Ganjar kan terus begitu kan, jualannya Pak Jokowi, Pak Prabowo jualannya Pak Jokowi begitu kan, yang mudah sekali untuk dikendalikan oleh para oligarki begitu. Tetapi bagaimana kalau Anies Caimin? Anies Caimin itu ya bisa dikendalikan para kiai di situ begitu ya, kiai yang bersatu di situ begitu kan. Ya, mau tidak mau bagaimanapun inilah ya yang menjadi kiprah utama ya, kita harus manut kiai begitu ya. Waduh, ini ya nanti kena warning Pak Sakup ya, ndak Gus ya. Nggak takut dipecat sama Gus Yahya katanya begitu ya. Saya siap memenangkan PBNU, Caimin no begitu ya. Siap-siap nih Ketua PBN ya mendapatkan sanksi dari Ketua Umum ya NU-nya. Ya silahkan begitu kan, karena ini politik ajang kontestasi Pilpres 2024 ya. Mau tidak mau kan harus memilih salah satu calon, kan begitu logikanya begitu ya. Kalau ada yang kemudian intervensi sana sini bagaimana begitu kan? Ya mungkin Gus Yahya mungkin agak ada sedikit panik atau apa begitu ya. Kami malu sih ada kader NU tapi ambisi berkuasa dan ketulungan ya. Alhamdulillah warga NU harusnya punya perwakilan ya. Jangan cuma jadi penonton apalagi cuma bisa ya akali suara doang ya. Cici wapres nih. Jelas di situ begitu kan ya, bersama dengan Anies Baswedan yang sangat luar biasa sekali begitu ya. Anies Caimin ya bisa saja menang satu putaran begitu ya. Para ulama, para kiai, para santri, para habaib ya tentu bersama-sama mendorong ya Anies Caimin ini begitu. Saya yakin dan saya yakinnya ini akan menang satu putaran begitu ya. Tetapi yang namanya politik bukan 1+1 sama dengan 2, tapi banyak begitu kan ya. Jadi kalau masyarakat yang menginginkan, saya kira ada sesuatu yang kemudian menjadi perdebatan-perdebatan yang krusial begitu kan. Dalam artian perdebatan itu adalah bahwa kenapa harus Caimin dan Anies begitu? Kenapa harus Anies Caimin begitu kan? Ya karena kita membawa perubahan begitu kan ya, untuk mensejahterakan rakyat begitu. Kapan lagi coba bayangkan begitu kan ya? Di kalangan PDIP sudah begitu, dari Partai Demokrat sudah begitu kan ya. Ya sudah saatnya religius di situ, nasionalis religius bersama di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini menarik begitu ya. Ketua PBNU doakan Caimin jadi wapres, bangga jadi putra Jombang masuk istana ya. Semoga tidak ada sanksi oleh mereka begitu. Ya walaupun kena sanksi ya pastinya kan tahulah begitu kan ya, karena ini putra terbaik bangsa begitu ya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Hasyim Wahab Hasbullah mendoakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya PKB Muhaimin Iskandar Caimin menjadi Wakil Presiden Wapres pada 2024. Bahkan ya Hasyim ya menyampaikan hal tersebut saat Caimin sowan ke rumahnya di Tambak Beras ya. Bahkan di satu sisi Muhaimin adalah orang Tambak Beras, sekarang maju sebagai cawapres. Mudah-mudahan kami doakan supaya sukses dan bisa berhasil menjadi wapres Indonesia di 2024. Amin ya rabbal alamin ya. Ini menjadi tantangan kita bahwa ya harus sudah saatnya sebenarnya ya PKB itu ya menjadi capres atau cawapres mereka begitu kan. Ada keterwakilan masyarakat Indonesia begitu kan. Mayoritas warga NU kan sangat mayoritas begitu kan. Dalam artian bahwa ya kita harus
ada begitu kan keterwakilan itu begitu. Ya masa mau jadi penonton juga begitu kan di satu sisi begitu. Tetapi saya kira bahwa perdebatan-perdebatan sekarang antara NU dan PKB sudah agak muncul begitu kan di tahun-tahun politik hari ini. Tapi saya kira ya kalau PBNU memberikan sanksi begitu gimana begitu kan. Bahkan ya Hasim menuturkan sejauh ini sosok yang mengikuti Pilpres 2004 dari Jawa Timur, ya inilah baru Caimin. Dia menyebutkan Caimin sebagai anak Jombang yang masuk istana. Apalagi dari Jombang, kalau wong Jombang ini arek Jombang ya cawapres ya masuk istana. Selain itu, Hasim menyinggung ya tokoh seperti Presiden keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur yang juga berasal dari Jombang dan berhasil menjadikan presiden. Saya juga bangga begitu kan, karena di satu sisi itu adalah di Jawa Timur begitu kan, di satu sisi adalah putra terbaik bangsa, apalagi dari PKB begitu kan, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Anies Caimin ini menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa. Ada kemajuan di situ begitu ya. Terutama nanti ya kalau Anies Baswedan Caimin terpilih, ini sangat memungkinkan itu bisa terjadi begitu ya. Kesejahteraan ya, angka ekonomi yang ada begitu ya. Bahkan putra pendiri NU Abdul Wahab Hasbullah ini pun mendoakan keberhasilan Caimin yang akan maju sebagai cawapres. Setelah bertemu dengan Hasib, Caimin berziarah ke makam Abdul Wahab ya Hasbullah yang merupakan pendiri dari penggerak NU. Bahkan Caimin yang ditemani oleh Sekjen PKB ya Hasanuddin Wahid tampak berdoa dengan khusyuk di depan makam almarhum Abdul Wahab Hasbullah ya. Sebagai informasi, Anies Baswedan memilih ya Caimin untuk menjadi pendamping di Pilpres 2024. Sejauh ini pasangan Anies Caimin ya didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Ya sebentar lagi kan ada PKS yang mau bergabung di situ begitu. Kita tunggu saja begitu ya. Karena pada hakikatnya ya Anies Caimin ini sudah menjadi trending topic begitu kan, menjadi ya Anies capres cawapres yang diinginkan oleh masyarakat begitu. Mengapa? Saya beberapa kali melakukan survei secara internal begitu kan ya. Maksudnya dari kami pribadi menanyakan bagaimana dengan Anies Caimin. Ya saya tawarkan ke mahasiswa juga diminati begitu kan. Di kalangan petani juga mengharapkan Anies Caimin begitu kan ya. Apalagi di kalangan NU begitu, apalagi NU kultural di situ begitu ya. Jelas begitu arahnya kepada Caimin begitu. Kapan lagi punya pemimpin seperti Caimin? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya melihat dari proses dalam demokrasi ini kan tidak segampang itu begitu ya. Caimin itu puluhan tahun untuk menjadi cawapres begitu kan. Bukan secara tiba-tiba instan seperti AHY begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Inginnya instan menjadi cawapres. Saya kira tidak begitu. Butuh proses ya, butuh pengkaderan yang sangat luar biasa begitu ya. Ya, inilah pada hakikatnya kalau serba instan saya kira tidak bisa begitu. Coba Pak Prabowo, apakah serba instan? Tidak begitu kan ya. Apalagi Pak Ganjar, apalagi Anies Baswedan, apalagi wakilnya begitu kan. Ya nanti ya saya kira tidak mudah, tidak instan begitu kan. Ya kalau hanya Partai Demokrat yang menginginkan hanya instan, ya AHY harus menjadi cawapres, saya kira sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu itu begitu. Berkoalisi dengan siapapun enggan begitu kan. Yang disodorkan ya tetap AHY begitu. Ya setidaknya kalau AHY seperti itu ya calon gubernur DKI Jakarta aja begitu kan. biar punya prestasi yang sangat luar biasa di situ begitu ya. Ya pada intinya adalah bahwa inilah negara demokrasi kita harus gaya itu begitu ya. Dan kami yakin dan seyakin-yakinnya Anies Caimin ini akan menang begitu ya. Bisa saja menang satu putaran. Ya kita tunggu saja begitu bagaimana nanti perkembangan politik karena hari Selasa begitu ya. Ya PKS akan bertemu dengan Caimin dan PKB dan Nasdem akan mendeklarasikan itu begitu ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.